Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di serial video pembahasan soal tes psikologi. Untuk teman-teman yang tahun ini akan mengikuti seleksi Akpol, Bintara, dan juga Tamtama Polri. Pada video kali ini khusus kita akan bahas episode ke-8, merupakan video terakhir dari serial pembahasan soal tes psikologi, yaitu pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dilanjutkan dengan pernyataan tentang frekuensi waktu. Bersama dengan saya Indra Prima dari Mitra Siswa. Buat teman-teman yang baru menonton video episode ke-8 ini, saya sarankan untuk bisa menonton video-video sebelumnya, pelajari videonya, episode pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang membahas tentang tes kecerdasan, kemudian episode kelima dan keenam yang membahas tentang tes kecermatan, episode ke-7 tentang tes minat EPPS dan juga pernyataan ya atau tidak, dan pada video kali ini khusus pembahasannya merupakan video yang terakhir dari serial pembahasan soal tes psikologi, yaitu pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dilanjutkan dengan pernyataan tentang frekuensi waktu. Baik teman-teman semua, kita masuk pada pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk tipe soal yang seperti ini teman-teman semua, biasanya opsi pilihan ganda yang A adalah untuk yang sangat setuju, kemudian yang B adalah yang setuju, C-nya ragu-ragu, D-nya tidak setuju, dan yang E-nya adalah sangat tidak setuju. Untuk pengerjaan soal tes tipe ini teman-teman, jawabannya itu cuma ada dua ya. Kami sarankan teman-teman pilih di antara dua, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Karena teman-teman jangan sampai pilih opsi yang ragu-ragu. Ya, ragu-ragu berarti kan ragu-ragu memutuskan suatu pernyataan setuju atau tidak setujunya teman-teman ya. Saran kami teman-teman pilih pentokin ke kanan abis, yaitu ke sangat setuju, atau pentokin ke kiri abis sangat tidak setuju, karena ini menunjukkan ketegasan teman-teman terhadap suatu pernyataan. Jadi untuk tipe tes yang ini jawabannya antara A atau E teman-teman ya. Tapi teman-teman harus perhatikan di opsi pilihan jawaban, yang A-nya itu yang sangat setuju atau yang A-nya itu yang sangat tidak setuju, perlu dicek kembali. Yang penting jawabannya itu antara dua, yang sangat setuju atau sangat tidak setuju. Jadi hanya pilih itu saja karena itu menunjukkan ketegasan teman-teman semua dalam memilih pernyataan yang ada. Kita mulai dari contoh pertama, menyelesaikan tugas dengan seadanya lebih baik daripada tidak disiplin. Tugas seadanya sama tidak disiplin. Lebih baik tugas seadanya teman-teman ya daripada tidak disiplin, melanggar kedisiplinan. Berarti kita jawab sangat setuju yang A. Saya lebih baik mengerjakan tugas yang baru daripada tugas rutin dan membosankan. Berarti kita dinilai tidak konsisten teman-teman ya, tidak tekun dengan pekerjaan rutin yang ada. Jadi lebih bagus kita jawab sangat tidak setuju. Yang E. Ini ya, yang rutin. Soal nomor 3. Meluapkan kemarahan lebih baik daripada bersikap baik di depannya. Menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Meluapkan kemarahan atau bersikap baik? Lebih bagus bersikap baik teman-teman ya, gitu. Karena ini opsinya cuma dua, pilih meluapkan kemarahan atau selalu bersikap baik. Ya, selalu bersikap baik saja karena tidak ada keterangan bersikap baik meskipun hati kesal. Tidak ada keterangan seperti itu. Jadi lebih bagus ini adalah sangat setuju. Soal nomor 4, menolong agar dilihat orang banyak lebih baik daripada mengorbankan diri sendiri. Menolong agar dilihat orang banyak ini kan berarti pamrih teman-teman ya. Ini sesuatu yang negatif, berarti lebih bagus sangat tidak setuju yang E. 5. Ketika mengendarai mobil, saya memberikan kesempatan orang untuk menyeberang meskipun saya sudah telat masuk kantor. Nah ini teman-teman, kalau kondisinya telat masuk kantor, memberikan kesempatan nggak kepada orang lain? Gitu ya. Oke. Ini sesuatu yang positif teman-teman ya, memberikan kesempatan pada orang lain. Karena jangan sampai kita mengabaikan hak orang lain. Gitu. Jadi ini yang A. Kan sudah telat masuk kantor ya, mempersilahkan atau nggak mempersilahkan orang untuk menyeberang tetap telat juga teman-teman ya. Yang lebih bagus ya memang datang tepat waktu dan memberikan kesempatan orang untuk menyeberang begitu. Ketika dihadapkan kondisi seperti ini, wong sudah otomatis telat, memberikan kesempatan telat, nggak memberikan juga telat. Ya mending kita memberikan kesempatan kepada orang untuk menyeberang. Soal nomor 6, lebih baik menegur dengan tegas kepada orang yang salah memanggil nama saya daripada dia selalu salah memanggil saya. Ya ini positif teman-teman ya.
Ditegur saja agar tidak salah panggil nama. Ya, sangat setuju. Datang ke pernikahan teman dengan hadiah yang lebih murah lebih baik daripada mendoakannya lewat media sosial. Iya dong teman-teman ya, kehadirannya lebih dibutuhkan. Jadi ini lebih positif yang A. Kemudian soal nomor 8. Saya sering berkeringat dingin karena khawatir berbicara di depan banyak orang karena sakit perut. Khawatir berkeringat dingin karena berbicara di depan banyak orang. Ini kan berarti minder teman-teman ya, nggak pede. Berarti ini negatif, pilih yang E. Sangat tidak setuju. 9. Mendekati ujian yang penting, saya lebih memilih mengunci pintu kamar dan belajar dengan serius. Ini sesuatu hal yang positif teman-teman agar tidak terdistraksi atau terganggu ya. Jadi ini lebih bagus yang A. 10. Saya lebih suka mengikuti perkembangan perceraian artis favorit. Nah ini ngapain ya, daripada perkembangan berita bencana alam. Ini negatif teman-teman ya, nggak penting. Berarti ini adalah yang E. Sangat tidak setuju. Berikutnya untuk soal nomor 11. Lebih baik menerima gaji lebih banyak bulan ini daripada bulan depan. Nah, ini pernyataannya ada beberapa nih teman-teman. Kalimat yang pertama ini. Lebih baik menerima gaji lebih banyak bulan ini daripada bulan depan. Lebih bagus yang mana? Lebih bagus bulan depan teman-teman ya. Karena kalau bulan depan kita masih bisa buat perencanaan. Itu konteksnya teman-teman ya. Lebih bisa merencanakan dengan lebih cermat. Karena kalau bulan ini kan sifatnya mendadak, teman-teman belum mempersiapkan hal-hal mau buat apa. Nanti malah nggak maksimal, abis doang gitu. Jadi ini negatif untuk yang kalimat pertamanya. Lebih baik dianggap lemah daripada membalesinan teman. Ya negatif lagi ya, negatif. Kemudian yang ketiga, ketika sedih saya lebih suka menyendiri daripada bercerita. Ini juga negatif. Kalau sedih bercerita boleh teman-teman ya, bagus. Agar ada ruang ya untuk mengeluarkan apa kesedihan kita gitu. Jadi lebih ringan, biasanya seperti itu. Jadi ini lebih bagus dipilih sangat tidak setuju. Untuk nomor 12, saya lebih suka mengerjakan pekerjaan yang rutin daripada pekerjaan yang dianggap sulit banyak orang. Nah, ini lebih pilih yang mana nih? Pekerjaan yang rutin atau pekerjaan yang dianggap sulit banyak orang? Kalau kita lihat sepintas teman-teman di sini ya, ini adalah semangat untuk maju. Berarti kalau pekerjaan yang rutin saja kita nggak mau mengerjakan yang dianggap sulit banyak orang, kita nggak berkembang. Jadi lebih bagus kita pilih jawaban yang sangat tidak setuju. Ini teman-teman bisa pilih A juga sih, tergantung sudut pandang teman-teman ya. Karena pada prinsipnya 100 soal tersebut ya nanti akan menguji sejauh mana teman-teman punya jawaban yang paling efektif berdasarkan interpretasi dari si pembuat soal. Tapi interpretasi dari kami, khususnya saya, seperti itu teman-teman. Kemudian soal nomor 13. Saya lebih suka memprotes ketika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan daripada mendiamkannya. Oh ini bagus ya, memprotes karena kan nggak sesuai dengan kesepakatan. Berarti ini positif dong, bagus, berarti pilih yang A, yang sangat setuju. 14. Belajar bahasa daerah ketika ditugaskan di daerah yang baru lebih baik daripada tidak berkomunikasi. Ya iya dong, positif ya. Kita membuka komunikasi dengan orang di sekitar. Sangat setuju. 15. Saya sering berkeringat dingin. Karena sakit perut daripada karena berbicara di depan banyak orang. Nah ini dia teman-teman. Kita berkeringat dinginnya karena sakit perut atau karena berbicara di depan banyak orang. Lebih baik karena sakit perut teman-teman ya. Karena kalau berkeringat dingin karena berbicara di depan banyak orang kan berarti kita nggak pede, minder, rendah diri gitu. Berarti ini positif kok. Jadi yang A. Sangat setuju. 16. Ketika disangka melakukan kesalahan, saya akan marah daripada mencari tahu kesalahannya. Harusnya sih mencari tahu kesalahannya ya. Nah, ini marah, berarti ini negatif teman-teman. Sangat tidak setuju. 17. Saya lebih suka pekerjaan yang tidak diawasi secara langsung daripada pekerjaan yang diawasi. Kalau tidak diawasi, khawatir berbuat seenaknya sendiri teman-teman. Berarti ini negatif. Ya, pekerjaan yang diawasi gitu. Jadi kalau diawasi kita nggak leluasa gitu. Kita harus siap bekerja dalam tekanan, kita harus siap bekerja dalam instruksi dan seterusnya. Berarti ini pilih yang sangat tidak setuju. Itulah teman-teman contoh soal. Kami berikan 17 contoh soal pembahasan. Saya yakin teman-teman juga punya interpretasi yang berbeda pada saat membaca setiap pernyataan soal-soal tipe ini. Hanya saja kami tekankan poin,
Saran kami, pilihlah antara jawaban sangat setuju dan sangat tidak setuju karena itu menunjukkan ketegasan teman-teman. Jadi jangan pilih yang ragu-ragu, itu mesti salah teman-teman. Jangan pilih yang setuju saja, jangan pilih yang tidak setuju saja. Pilih yang kanan abis atau kiri abis. Berikutnya adalah pernyataan tentang frekuensi waktu. Sebetulnya tidak harus frekuensi waktu teman-teman ya, tapi menunjukkan frekuensi atau tingkat kecenderungan teman-teman ya. Misalnya sangat suka, suka saja, tidak suka, dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi ini cukup variatif untuk tipe soal yang seperti ini, hanya memang paling banyak tentang waktu. Itu sebabnya kami beri judul pernyataan frekuensi waktu. Sebagai contoh soal nomor 1, untuk tips pengerjaan soal seperti ini sama dengan pengerjaan sangat setuju, setuju, ragu-ragu tadi teman-teman ya. Pilihnya kanan abis atau kiri abis. Jadi pentokin. Misalnya contoh nomor 1 begini teman-teman. Saat sedang bermain game online di HP, saya merasa marah bila ada orang yang menanyakan sesuatu karena skor saya jadi hilang. Misalnya, oh nggak pernah kok. Nggak pernah. Jadi pilihnya tidak pernah atau selalu. Nah gitu. Jadi kiri abis atau kanan abis kayak gitu. Nah ini kalau bermain game, marah kalau ada orang yang menanyakan sesuatu. Nah ini kan ya normal ya teman-teman, tapi sesuatu yang kurang positif ya. Ini sesuatu yang negatif teman-teman. Jadi lebih bagus menurut kami pilih yang tidak pernah ya. Jadi nggak usah marah gitu teman-teman. Yang A. Apalagi kalau marah kan biasanya orang-orang yang kecanduan games ya gitu. Berikutnya soal nomor 2. Saya pasti menyumbang korban bencana lebih besar jika nama saya turut dicatat. Oh berarti ini ingin dilihat orang teman-teman ya gitu. Membantunya karena bukan ketulusan. Berarti kita pentokin saja tidak sesuai gitu. Kemudian soal nomor 3, saya rutin berolahraga untuk menjaga kondisi fisik. Nah ini pentokin selalu gitu. Dalam suatu reuni sekolah, saya menunggu orang lain untuk menyapa lebih dulu. Nah kita menunggu nih. Kalau menunggu orang lain nyapa duluan kan berarti negatif teman-teman ya. Kurang proaktif gitu. Berarti lebih bagus kita pilih tidak pernah. Kemudian yang nomor 5, saya terbiasa belajar pada waktu dini hari saat orang masih tertidur lelap. Nah, ini cukup positif teman-teman ya, karena berarti menunjukkan keseriusan kita dalam belajar. Kemudian suasananya lebih tenang dan hal-hal positif lainnya ya. Oke, berikutnya soal nomor 6. Saya menyiapkan diri untuk mendaftar Bintara Polri, Akwal, Tamtama Polri dengan sebaik-baiknya sejak 3 bulan lalu, 6 bulan lalu, 1 tahun lalu dibuka pendaftaran atau awal masuk SMA. Yang pentokin abis berarti kan pada saat awal masuk SMA teman-teman ya. Waktu yang lebih awal gitu. Jadi menunjukkan kesiapan kita. 7. Saya terbiasa mengerjakan sesuatu tepat waktu. Nah ini selalu teman-teman kan hal yang positif. Pentokin. Saya terbiasa bertindak hati-hati dengan penuh pertimbangan yang matang dalam melakukan sesuatu. Iya sangat sesuai. Kalau ada sangat sesuai. Soal nomor 9. Dalam sebuah seleksi penerimaan, saya senang jika orang tua menggunakan koneksi pribadinya untuk membantu saya. Berarti ini bukan berdasarkan kemampuan pribadi teman-teman ya, tapi mengandalkan koneksi dari orang tua. Ini sesuatu yang negatif teman-teman ya, berarti ini tidak pernah. Kemudian nomor 10, saya merasa gugup ketika diminta untuk berbicara di depan orang banyak. Ya harusnya nggak perlu gugup teman-teman ya, berarti tidak pernah. Oke, jangan gugup gitu teman-teman ya. Oke, itu 10 contoh soal tentang pernyataan frekuensi waktu. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan video ini. Silahkan teman-teman bisa berlatih soal-soal lainnya dari bahan manapun yang teman-teman dapatkan, dari buku, dari internet, ataupun dari e-book Mitra Siswa yang dapat teman-teman cek infonya di bagian deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai berjumpa pada serial video pembahasan soal tes akademik. Bagi teman-teman yang ingin berlatih dari e-book lengkap Mitra Siswa, silakan teman-teman bisa cek info pada bagian deskripsi video ini, di mana kami menyediakan file-file soal latihan untuk tes psikologi, baik kecerdasan, kecermatan, maupun kepribadian, juga dengan tes akademiknya. Untuk tes EPPS, kami sediakan yang 225 soal dan juga tes untuk yang 100 soal. Kami juga sudah sediakan pembahasan untuk tes 100 soalnya. Sudah ada juga pernyataan ya atau tidak teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video Mitra Siswa lainnya. Dare to dream, grab the future.